اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khatama Ramadana summa ja'abadahu bisyawal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawwilul hawli wal ahwal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bayyana al-Qur'an biyabsiri wal aqwal. Fatuba li sa'imina a'idina fa'izina bi khairil miwal. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waqlus alaihim wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at. Istatun yakunu narah bisitatin. Al umara'u bil ju'uri wal arabu bi ta'assubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia mulia sepanjang masa yang mengajarkan kepada kita akhlak Islam, kejujuran, kecerdasan, dan segala perkara terkait dengan kehidupan di akhirat nanti. Dialah manusia mulia sepanjang masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang menerima perintah segenap kesimpulan kekuasaan Allah yang termaktub di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Nabi yang menyempurnakan semua kitab para nabi yang diutus oleh Allah. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Tidak ada satupun dari mereka kalimatullah yang disampaikan tertulis secara literally, tertulis secara teori. Datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci itu terbukukan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka kita diperintahkan sebagai orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Kalimatullahi, ayat Al-Quran ini menerangkan, memerintahkan sekaligus kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu. Diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Allazina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Makna dari kalimat ini mendefinisikan bahwasannya saum Ramadan atau puasa di bulan Ramadan sudah dilakukan oleh orang-orang beriman sebelum datangnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjuk maknai bahwasannya perintah untuk berpuasa itu, sebagaimana video pertama saya sampaikan, untuk menghormati diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran hudal linnasi
wa bainati minal huda wal furqan. Untuk menghormati diturunkannya segenap perintah Allah bagi seluruh umat manusia, udalinas. Ini menunjukkan bahwa semua nabi di zaman dulu ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, mereka berpuasa bersama umatnya di bulan Ramadan. Ramadan panas. Panas karena cuaca, panas karena dosa-dosa kita. Terbakar akibat kita menjalankan puasa di dalam konstruksi kehidupan keimanan kita. Untuk membangunnya itu tidak dengan mudah. Diwajibkan untuk berpuasa, menahan makan, menahan haus pada siang hari selama kurang lebih 12 jam. Semua nafsu kita dibatasi. Semua keinginan kita dibatasi ketika kita menjalankan saum Ramadan. Inilah agama yang menertibkan fisik dan psikologis manusia. Agama yang menertibkan segala keinginan manusia. Tidak dibatasi. Bahkan di dalam Islam diperintahkan, imali dunia kakana kata Yesu abana wa maliyakiroti kakana kata mutugodan. Bahkan untuk merebut harta, untuk mencapai kedudukan, pangkat dan jabatan tidak dibatasi dalam iman Islam. Selagi hal itu dicapai dengan standarisasi kebenaran syariat Islam, tidak dibatasi. Carilah duniamu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Itu perintah Islam. Ada warning, tetapi carilah akhirat seolah-olah mati besok. Ada peringatan yang cukup tegas. Terkait dengan berpuasa di bulan Ramadan kemarin, kita mendapatkan pahala, keberkahan dari Allah. Qulu amal ibnu Adam ila saum fa innahu li wa ana azbih. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya semua amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Ila saum, kecuali puasa, adalah untuk aku, karena aku yang akan menilainya. Di sini kita dilatih kejujuran. Inilah agama yang benar. Melatih kejujuran umatnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sudah merupakan relevansi yang kuat ikatan historiknya dengan agama para nabi. Dinul haq, dinul Islam. Tapi persoalannya ketika kita menjalankan perintah iman Islam, komitmen dan konsekuensi yang paling utama di dalam menjalankan iman Islam itu, mulai dari orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, adalah jujur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsep keimanan inilah yang kita tanamkan di dalam dada kita dengan komitmen jujur dalam mengucapkan, jujur dalam juga mengamalkan apa yang sudah diberikan, harta yang tidak ternilai harganya, iman tauhid Islam. Namun ternyata sangat disayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita harta yang kekal, keimanan itu, ada yang tidak jujur menjalankannya, mengaku beriman, mengaku sebagai muslim, tapi berkhianat terhadap Islam. Bahkan ada yang dari kafir yang masuk Islam, kemudian dia murtad kembali, sebagaimana kerbau berkubang kembali ke dalam kubangannya, masuk ke dalam lumpur lagi, kafir kembali. Tidak gampang orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang diberi nikmat iman itu. Bahkan kita disucikan karena iman. Qad aflahal man tazakka. Dan meninggalkan segala macam kebatilan, meninggalkan segala kemunafikan, meninggalkan segala hal kebohongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan perilaku hidup Islami. Maka selaku orang yang beriman, kita diperhadapkan ketika menjalankan bulan puasa kemarin, masalah terkait virus COVID-19, terkait corona dan macam-macam persoalan
di tengah keadaan masyarakat yang begini susah, di tengah keadaan masyarakat yang begini rumit, PHK terjadi di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, bahkan di Banten terdengar ada yang meninggal dunia karena kelaparan. Masih ada orang-orang munafik di tengah-tengah kita yang mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memecah belah umat. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kemudian konsep tapera, semuanya dituangkan, dilempar ke publik, membuat masyarakat semakin bertanya-tanya. Masyarakat dikejar-kejar sampai ke lorong-lorong, sampai ke pasar-pasar, sampai ke desa-desa, sampai ke pegunungan, sampai ke pesisiran pantai untuk mencari orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Subhanallah, Masya Allah, sungguh umat Islam ini terlalu sabar. Penyakit yang datang kepada manusia itu bukan izin dari manusia, bukan yang dibuat-buat manusia. Kalau jujur, penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang dibuat manusia. Rancangan manusia itu semuanya berbau kebusukan, kemunafikan. Rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbau kebaikan, keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi yang beriman, bukan yang kafir, bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah keterpurukan bangsa ini, masih ada juga orang yang ribut dengan soal Pancasila. Pancasila ini sudah mendarah daging di dalam kehidupan orang-orang Indonesia. Pancasila ini sudah didirikan oleh para founding fathers kita. Dan tidak ada generasi sekarang ini yang menandingi kemampuan intelektual mereka. Mereka bukan cuma cerdas, mereka bukan cuma berani, mereka bukan cuma pintar. Mereka adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai manusia-manusia yang jujur. Jujur terhadap negara, jujur terhadap keyakinan mereka. Terutama di dalamnya itu ada beberapa orang kiai, bahkan ada yang di luar Islam, termasuk orang-orang yang punya dedikasi yang kuat atas predikat mereka sebagai founding fathers, pendiri bangsa. Dari setiap urutan sila yang mereka turunkan, melalui kemampuan mereka melihat ke depan, jauh sampai pada hari ini, bahkan nanti selanjutnya, insya Allah, kalau Allah pertahankan, kalau Allah masih sayang terhadap bangsa kita ini, untuk tetap berdiri pada falsafah negara kita, dasar yang kuat, fondasi negara kita, Pancasila. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih, sikap dan karakter mereka, tutur kata mereka, kemampuan intelektual mereka dituangkan sepenuhnya untuk bangsa ini, bukan untuk berkhianat. Karena mereka tidak berjiwa komunis. Mereka adalah orang-orang Indonesia asli pribumi. Mereka tidak terlibat di dalam jiwa mereka, bahkan merasakan pun tidak, untuk menganut paham komunis. Justru kita mengalami peristiwa kelam di mana dibunuhnya 6 jenderal bersama seorang perwira oleh keganasan, kekejaman komunis. Dan satu sejarah yang jangan kita lupakan, harus digarisbawahi dengan tegas, bahwa Pancasila ini telah selamat dari rongrongan PKI. Jadi musuh Pancasila ini hanya satu, komunis. Musuh Pancasila ini adalah PKI. Tidak pernah Pancasila bermusuhan dengan agama. Justru Pancasila itu dinafaskan oleh agama. Tanpa agama, Pancasila tidak bernafas. Oleh sebab itu, para pakar mengatakan Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Kedaulatan jiwa yang kuat, yang tidak memiliki sifat binatang, itulah hukum yang paling kuat. Sehingga orang tidak akan melanggar hukum negara apabila kedaulatan jiwanya betul-betul manusia yang memiliki kemampuan akalnya. Karena kemampuan akal manusia ini melebihi dari segala makhluk yang ada di bumi, sehingga dia menduduki ranking pertama sebagai makhluk yang paling mulia. Rasulullah SAW mengatakan manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal. Jika manusia mampu mengalahkan keburukan sifatnya dengan akalnya,
Jika manusia mampu mengalahkan keburukan sifat dengan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih mulia daripada malaikat. Jika manusia kalah dengan keburukan sifatnya mengalahkan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih hina daripada binatang. Akal ini adalah memuliakan kehidupan manusia. Dengan akal kita melihat jauh kehidupan kita. Dengan akal kita dapat merasakan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Akal bukan logika. Konsep berpikir kita, konsep bertutur kata kita, konsep melaksanakan aspek dan realitas perbuatan kita, itu adalah akal. Konsep berpikir pun akal. Akal tidak semakna dengan logika, rasio pikiran. Yang mengendalikan kehidupan kita ini adalah jiwa kita, hati kita, pusat dari segala kehendak. Tangan kita mencuri, korupsi, membunuh orang, karena hati kita yang memerintahkan. Pikiran kita picik, tutur kata kita tidak berkenan, karena hati kita yang memerintahkan. Pusat sentral dari segala kehendak. Oleh dan sebab itu jiwa kita akan memuliakan akal kita. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang telah disentuh dengan konsep keimanan. Secara psikologis, kalau dari turunan pengkhianat, ya memang pengkhianat. Dari turunan PKI, ya memang PKI. Dari turunan negarawan, ya memang negarawan. Bukan pura-pura negarawan, bukan pura-pura jujur. Kejujuran itu nggak bisa dipura-purai. Kejujuran itu bukan pura-pura. Mencintai negara berarti mencintai agama. Kalau sudah mencintai negara berarti dia mencintai agama. Konsekuensi daripada kehidupan kita ini adalah kita bernegara. Para pendiri bangsa ini kebanyakan para kiai, para ulama. Mereka berduduk bersama, bermusyawarah, mencapai mufakat, kemudian memutuskan. Bukan cuma final, finish. Tidak ada pembahasan lain lagi. Terkait aspek kebudayaan, kemudian dimasukkan katanya dalam rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Manusia Indonesia nggak usah diajar berbudaya. Sudah berbudaya, orang-orang di kampungan yang tidak hidup di perkotaan sudah tahu sopan santun. Jangankan masyarakat Islam di Indonesia, orang bule pun datang, mereka menghormati. Mereka memberi makan. Itu budaya yang paling tinggi, nilai etika yang paling tinggi. Daripada antum mengaku pejabat, bersiasat terus, bermanuver terus, mengadakan trik kamuflase politik terus, untuk memperuncing suasana dalam kesulitan masyarakat di tengah COVID-19 ini. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan umat Islam bersatu, menunjukkan kekuatannya bahwa kita mayoritas, menghormati agama-agama lain, tapi tidak mengakui ketuhanan musyrik. Nilai Pancasila itu sudah jelas diletakkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata Maha dan Esa mengandung bersifat menyentuh kepada makna filosofis tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian 4 rumusan filosofis Pancasila yang keempat ke bawah itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang ditutup oleh panduan kehidupan untuk memurnikan komitmen kita berkebangsaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Antum berteriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI, kalau ketimpangan sosial begini rumit, BPJS dinaikkan, orang masyarakat bawah semakin sulit, grassroots, akar rumput, mencari makan pun saat ini susah. Kemudian ditimpa dengan berbagai macam tanggung jawab ekonomi yang begitu berat. Allahu Akbar. Masya Allah. Tidak terwujud keadilan sosial, malu mengaku saya Pancasilais. Seorang Pancasilais tanpa berkomentar tapi terbukti. Seorang leader tidak perlu mencari pengikut. Pengikut akan mencintainya karena aspek kejujuran di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan memusuhi orang-orang munafik itu. Bahkan memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW memerangi orang-orang munafik. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waqlus alaihim wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, perangilah orang-orang munafik, orang-orang kufar, kafir dan munafik yang ada di sekitar, dan bersikap keras kepada mereka.
waqlus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Kufar wal munafik, tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Mereka mengaku-ngaku Islam, tidak beribadah, tidak sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang ada di pikiran mereka bagaimana bangsa ini kacau, bagaimana Islam ini rusak. Itu yang ada di otak mereka. Mengaku Muslim, Allahu Akbar. Munafik apa ini? Ingat baik-baik, persatuan orang Indonesia ini kuat sekali. Mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Tidak akan rela negara ini, apalagi Pancasila ini, yang sudah menjiwai dalam diri kita. Termasuk kami ini, anak-anak pensiunan TNI Angkatan Darat. Kami kuat mempertahankan Pancasila. Kami tidak akan goyah, sedikit pun kami tidak akan bergoyah. Bahkan di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu, bagaimana Islam menghormati agama-agama lain, bagaimana Islam mengakar secara kuat dalam komitmen pribadi para ulama untuk menyanjungi agama-agama lain, tidak mau bersentuhan ke dalam konflik agama, Poso, Ambon dan lain sebagainya. Itu bukan perang agama, bukan perang agama. Ambon kacau, Maluku kacau, Poso dulu itu bukan perang agama. Orang kalau sadar bahwa itu adalah Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Politik punya pekerjaan. Nah sekarang juga yang terjadi ini adalah politik. Masyarakat di bawah yang diadu domba. Mari kita pertahankan keimanan kita. Apalagi kita umat Islam ini mayoritas. Tidak ada Islam itu teroris. Tidak ada. Orang-orang yang mengatakan Islam itu teroris, dia itulah pengacau. Sekarang kalau Islam itu teroris, Jokowi agamanya apa? Jokowi agamanya Islam. Tanya aja ke Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Apa agama beliau? Hah? Lalu siapa yang mengatakan Islam teroris? Justru dia yang teroris. Itulah munafik besar. Ini. Maka masyarakat di Indonesia ini harus lebih sadar bahwa keimanan Islam itu, konsep tauhid itu bukan cuma teori, bukan cuma ada di KTP, diimplementasikan sesadar-sadarnya dalam kehidupan. Konsep kehidupan individu, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya dikenal keras dalam berdakwah karena kecintaan kepada iman tauhid. Tidak ada kompromi kalau sudah bicara iman tauhid, keesaan Allah itu. Tapi dalam konstruksi kehidupan pergaulan sehari-hari, banyak keluarga saya di Manado yang masih beragama Kristen. Banyak. Mereka belum mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Saya tetap berdoa supaya mereka memeluk Islam. Selamat dunia wal akhirat. Mereka akan selamat dunia hatta akhirat. Sayang kepada negara ini, sayang kepada bangsa ini. Allahu Akbar. Disinilah kita dilahirkan, dibesarkan, dan kemudian kita merasakan nikmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia ini diberkahi karena mayoritas Muslim, orang beriman. Allahu Akbar. Tidak ada Muslim terbaik di dunia kecuali hanya di Indonesia. Para sesepuh kita, para ulama kita, Nahdlatul Ulama, NU, bahkan para ulama yang ada di Muhammadiyah, Profesor Din Samsudin dan lain sebagainya, itu semua adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang keturunannya para wali. Mereka sudah menetapkan satu komitmen dalam beragama, bahkan terlibat langsung dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mengacaukan kita ini selama ini memang dari dulu sampai sekarang ini PKI, komunis, yang membantai para kiai, orang lagi sholat subuh dibantai. Mereka rekam jejak digital masih ada itu. Nah maka sadarlah wahai bangsa Indonesia, khususnya kaum mukmin dimanapun berada. Bersatulah kita untuk mewujud nyatakan konsep kehidupan nasionalisme yang tidak pura-pura, yang munafik. Konsep hidup nasionalisme yang jujur di atas pengakuan keyakinan kita. Ingat baik-baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada bangsa ini karena melihat mayoritas bangsa ini dikenal oleh dunia berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Nah, struktur pemerintahan inilah yang perlu ditata. Tidak usah banyak cara, konsepnya cuma satu: jujur dan tidak munafik terhadap bangsa dan agama. Itu saja. Kalau sudah jujur
terhadap bangsa dan agama, insya Allah Indonesia ini akan maju lebih baik ke depan. Cita-cita Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Jokowi mengatakan konsep kementerian baru ini, implementasi pemerintahan nanti ke depan, periode beliau kedua ini, Indonesia maju. Nah kalau maju hanya dua, jujur dan adil. Jadi 5 sila itu diimplementasikan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikunci itulah budaya yang harus kita tunjukkan sebagai manusia Pancasilais yang berbudaya. Itu yang sekarang persoalannya, ketimpangan sosial yang terjadi, masyarakat gaduh, berbagai macam kejahatan menyeruak di publik, kejahatan kemanusiaan tidak pernah berhenti karena konsep terakhir ini dari silsilah urutan falsafah ini. Jadi setiap persoalan bangsa itu, Indonesia khususnya, kita lihat dalam silsilah itu, silsilah turunnya sila-sila itu dari 5 sila. Antum akan merombak ketuhanan yang Maha Esa. Wallahu Akbar. Disitulah harga diri kita bangsa. Kita hidup dan bernafas di negara yang mengakui adanya Tuhan, apalagi mayoritasnya adalah Muslim. Allahu Akbar. Harta, jabatan, pangkat, kedudukan, segala macam aset nggak berharga. Tanya semua Muslim yang jujur maksud saya. Mereka lebih mengedepankan iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya saja yang baru beragama Islam begini, Allahu Akbar, begitu kuat mempertahankannya. Dan tidak ada dakwah seorang ustaz, dakwah seorang mubalik, dakwah seorang kiai, dakwah seorang buya, abuya dimanapun berada, lalu mengatakan bahwa kita harus membunuh orang yang berbeda agama. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun menuduh kami selama ini keras, karena konsep keimanan, kejujuran, tauhid yang ada dalam jiwa kami. Enggak apa-apa. Difitnah karena benar, difitnah karena agama, dihina-hina, dicaci maki, bahkan sampai masuk ke dalam liang kubur pun. Kematian kami diwarnai dengan corak caci maki. Kami tetap mengatakan, membesarkan Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kami akan bersyukur aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafikun, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Itu keyakinan kami. Apabila kematian kami dihiasi dengan pujian orang-orang munafik, itulah su'ul khotimah. Tinggal pilih kok. Saya sebagai manusia yang sudah ditanamkan dalam kehidupan keluarga tentang konsep bernegara, nggak usah diajar, orang Indonesia sudah tahu itu. Dulu kita mengenal garis besar haluan negara dan sebagainya. Kita mengenal pendidikan, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Sudahlah, bahkan pun dari semenjak pendidikan dasar SD sudah diajarkan kita pendidikan moral Pancasila. Apalagi yang mau diajarkan? Tidak ada. Ini orang-orang tidak ada kerjaan, mencari kesempatan dalam kesempitan. Sudahlah, konsep kalian setelah ini apalagi? Menabrakkan Pancasila dengan agama gagal, apalagi kemudian? Tidak ada lagi. Kami sudah tahu, sepandai-pandai tupai melompat, satu waktu akan jatuh. Kalian ingat nanti, tidak ada pemerintahan kekal di dunia ini kecuali teokrasi, theos and krator, pemerintahan Allah kekal dari saat penciptaan sampai pada akhir kehidupan kiamat. Pemerintahan dunia ini tidak kekal. Di mana ada pemerintahan kekal dan semua manusia akan mati. Ya Allah ya Rabbi, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjala. Nanti kalian rasa kita akan senantiasa di baris terdepan, di garis terdepan, zona terdepan untuk membela umat, agama dan negara. Kami akan senantiasa mewakafkan diri, sudah, dengan menuruti aturan-aturan yang ada sesuai dengan sistem bernegara. Tapi yang perlu kami ingatkan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istatun yadkulunaro bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uhi, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabbu bi ta'subi, orang Baduy yang fanatis kesukuan.
Yang ketiga, wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung yang bodoh. Yang keempat, wadahakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, watujaru bil hiyanati, pedagang pengkhianat. Dan yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama yang dengki. 6 golongan inilah, kata Nabi SAW, bukan kata saya. Faqala Nabi SAW, istatun yadkhulun nar bisitati. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara yang tadi itu. Orang-orang inilah yang sudah diberikan sinyal oleh Nabi hampir 1500 tahun yang lalu. Dan kita alhamdulillah umat Islam ini bersyukur mendapatkan keimanan tauhid Islam itu di atas landasan pengakuan la ilaha illallah, bersamaan dengan Nabi yang cerdas, profesor di atas segala profesor, ilmuwan di atas keilmuan, kejeniusan ilmuwan. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan, mengandung berbagai macam, menjawab sekaligus problematika dunia, segala macam persoalan dunia, problematika sains, teknologi, tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang mau memberikan pandangan sains bagi kemajuan, sumbangsi pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia ini. Bersyukur kita. Dan negara Indonesia ini akan maju. Negara Indonesia ini akan selesai dari segala persoalan, termasuk yang kekinian sekarang ini, persoalan terkait COVID-19. Insya Allah. Kalau dari atas sampai ke bawahnya, sampai kepada ulama yang keenam tadi, wal ulama'u bil hasan. Ya, ulama-ulama yang tidak mau diperalat oleh segala macam dusta dan kemunafikan. Ulama-ulama yang jujur. Ulama-ulama yang mau bersama-sama dengan komponen masyarakat Indonesia, yang tidak mencari kesempatan dalam kesempitan, bersama-sama dengan kezaliman. Ulama yang setuju dengan kebenaran iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ulama yang mengikuti arus, kemana-mana ikuti, kezaliman pun dia telan. Bukan. Akan terlihat ketika Pancasila diganggu, mana ulama-ulama. Ulama-ulama akan marah. Kalau hanya konsep politik berbeda dalam pandangan politik yang kemarin Pilpres dan lain sebagainya, sudah selesai. Itu sudah selesai, tidak usah dibahas lagi. Tapi terkait Pancasila, lihatlah para ulama bersatu. Alhamdulillah ya Allah. Barakallah. Semoga engkau senantiasa memberikan kenikmatan keberkahan bagi bangsa ini. Ya Allah, semoga engkau memberikan keselamatan bagi umat manusia, khususnya kaum mukmin yang ada di Indonesia ini. Selamatkan kami sebangsa setanah air ini ya Allah, dari segala fitnah COVID-19, agar normal kembali, masyarakat bisa bekerja dan tidak pernah takut dengan virus yang menimpa ini ya Allah. Kami hanya takut kepada kezaliman, kepada ketidakjujuran, munafik yang kami amalkan dalam setiap hidup kami. Biar kami bermanfaat bagi kehidupan masyarakat lebih luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna bagi manusia lain. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu.